Ya, jadi kita review sedikit ya, Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Minggu lalu kita sudah belajar bagian pertamanya, yaitu apa artinya menjadikan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Nah, malam ini kita akan lanjutkan mengapa dan bagaimana. Yang bagian apa ini akan saya review sebentar ya. Di bagian apa ini, apa artinya menempatkan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya? Yang pertama itu menjadikan dia sebagai Tuhan. Jadikan dia sebagai Tuhan, ya. Tuhan artinya Tuhan, Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jadikan dia sebagai teladan. Teladan untuk kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya. Serupa dengan Kristus, itu yang kita inginkan. Sehingga kenapa Allah perlu menjelma menjadi manusia, datang ke bumi, menjadi daging gitu ya, supaya dia bisa memberikan kemuliaannya kembali diperlihatkan kepada manusia. Manusia setelah jatuh dalam dosa kan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah datang ke dalam dunia untuk mengembalikan. Inilah kemuliaan Allah yang seharusnya dimiliki oleh manusia, gitu ya. Karakter-karakter ilahi yang seharusnya dimiliki oleh manusia, sehingga dia memberikan teladan hidup untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagian terakhir, tujuan. Menjadikan dia tujuan atas seluruh kehidupan kita. Dalam tujuan ini kita tahu cuma ada 2 hukum yang Tuhan ringkas. Tujuan hidup dari orang percaya yang sudah menerima keselamatan dari Yesus itu adalah kita mengasihi Allah, menjadi punya hubungan dengan sumber hidup, vertikal ya, punya hubungan vertikal, lalu kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi 2 hukum inilah yang Tuhan singkat untuk kita lakukan dalam hidup kita, kita jalani. Kalau kita mau menjadikan dia sebagai pusat hidup, kita ganti ya pusat hidup yang tadinya ego sentris, hidup lama yang tadinya berpusat kepada aku, semua aspek hidup kita, keuangan, pendidikan, kesehatan, semua. Kalau sekarang sekolah juga anak kan cari fak yang nantinya itu dapat duitnya itu gampang gitu. Jadi tadinya semua pusat hidup itu adalah diri kita, sekarang kita ganti dengan Kristus ya. Kita jadikan segala aspek hidup kita bukan lagi untuk ego diri kita, tetapi untuk Kristus. Itu bagian yang kita pelajari minggu lalu ya. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup itu ada 3 hal tadi ya. Ini mundur semua. Nah, ini tadi ya, hidup baru berpusat pada Kristus. Semua aspek hidup kita lakukan hanya untuk kemuliaan Dia dan sesuai dengan kehendak Dia. Lalu yang kedua itu, dan di bagian apa itu menjadikan dia sebagai teladan ya. Tadi sudah dijelaskan juga, kita hidup menjadikan Tuhan sebagai teladan supaya kita serupa dengan dia, lalu mencapai tujuan. Kita mengetahui apapun yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Menjadikan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya itu mengapa? Mengapa kita harus demikian? Nah, kita baca Kolose 1:15-16. Coba tolong dibacakan oleh Andre. Silahkan bacakan, Andre. Kolose 1:15-16. Karena di dalam dialah telah dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya,
Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah menjadi memiliki kedudukan yang istimewa gitu ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi memang tujuan daripada penciptaan ini adalah memberikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Apalagi Dia sudah melakukan karya penebusan sehingga kita menjadi miliknya. Jadi mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita? Karena Dia memang memiliki kedudukan yang demikian, memiliki kedudukan yang utama untuk ditinggikan dan disembah oleh manusia karena Dia sudah mengembalikan kita menjadi milik Allah. Ayat ini hati-hati ya, karena ini ditafsirkan salah oleh saksi Yehova. Dengan ayat ini mereka katakan bahwa Tuhan Yesus itu kedudukannya lebih rendah dari Yehova, dari Allah Yehova. Karena di sini katanya bahwa Tuhan Yesus itu termasuk ciptaan, cuman ciptaan yang sulung. Jadi Tuhan Yesus itu ciptaan, padahal Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. Ya, mereka menafsirkan salah ayat ini. Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu ciptaan yang utama dan bukan Allah Pencipta. Allah Pencipta itu hanya Yehova. Nah, sekarang saya selipkan ya satu kebenaran mengenai Tritunggal. Kalau kita mau mengenal Allah Pencipta, kita harus melihat Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya, bahwa Allah Pencipta itu terdiri dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi selalu ada 3 pribadi yang ketiga-tiganya itu esa. Tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa juga dijadikan satu. 3 pribadi, tapi esa. Ini satu gambaran yang paling mudah untuk kita ingat ya, mengenai pengajaran bagaimana sih Allah Tritunggal, bagaimana Allah bisa 3 tapi esa gitu. Sulit sebenarnya gambarannya karena Allah itu roh. Tapi ini gambaran yang paling mungkin masuk ke ilustrasi untuk bisa kita terima dengan logika kita gitu ya, meskipun tidak sempurna. Jadi kita lihat bahwa di dalam sejak di Kejadian itu Allah itu ada roh Allah melayang-layang gitu ya waktu penciptaan, lalu memakai kata marilah kita menjadikan manusia. Itu kata kita itu memakai kata ganti orang yang artinya jamak. Bukan aku akan menciptakan manusia, bukan. Ya bukan kata ganti tunggal tapi marilah kita. Jadi Allah itu memang jamak tapi esa, bukan kayak di agama Hindu ada Trimurti gitu ya, bukan. Nah, Allah itu dari kitab Kejadian kalau kita teliti sampai Wahyu itu terdiri dari Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi 3 itu artinya anak itu is not father, bukan Bapak. Bapak juga bukan Holy Spirit. Holy Spirit juga bukan Son. Ya, ketiganya itu mempunyai kepribadian yang beda. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Nah, kemudian Bapa adalah Allah, Father is God, ya. Son is God, Holy Spirit is God. Nggak ada yang kedudukannya itu lebih rendah atau lebih tinggi. Ketiga-tiganya setara. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi mereka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Meskipun kadang-kadang kita melihat pada waktu diperkenalkan kepada manusia lewat kitab suci Alkitab itu, kita melihat seolah-olah kalau perjanjian lama itu Allah Bapa gitu ya. Lalu di perjanjian baru itu Allah Roh Kudus. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ya, Allah Anak. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi diperkenalkannya itu kelihatannya seperti satu begitu. Dan mungkin timbul tafsiran kalau begitu Allah Bapa yang paling tinggi kedudukannya. Lalu yang kedua Tuhan Yesus dan yang ketiga Roh Kudus. Nah itu salah ya. Ini ketiganya itu setara, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Mereka 3 tapi setara, harmonis. Lalu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yaitu Allah Pencipta langit dan bumi. Kalau kita tidak mau mengenal salah satu, berarti kita belum mengenal Allah Pencipta. Karena Allah Pencipta itu menyatakan diri dalam Alkitab
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya mah cuma percaya Anak dan Roh Kudus, nggak mau percaya Bapa. Berarti kita belum bertemu dengan Allah Pencipta. Atau saya mau percaya kepada Roh Kudus aja, nggak mau percaya kepada Bapa dan Anak. Itu juga sama, ya. Belum mengenal Allah Pencipta. Karena Allah Pencipta menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau saya mau pokoknya Yehova aja, Yahweh, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diabaikan, gitu ya. Itu juga belum bertemu dengan Allah Pencipta. Nah, satu lagi ilustrasi untuk Tritunggal ini, ibaratnya itu manusia. Yang disebut manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kalau tanpa salah satu itu, maka kita bukan manusia. Ya, tanpa tubuh disebutnya apa? Hantu ya. Terus tanpa jiwa itu orang gila ya. Tidak bisa mengenal diri sendiri gitu kan. Tanpa roh mayat ya. Jadi bukan manusia. Kalau manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Fungsinya jelas ada ya. Tubuh untuk kita mengenal dengan indera kita mengenal alam sekitar, jiwa untuk kita mengenal diri sendiri, roh untuk kita bisa mengenal Allah. Ya. Jadi manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh, itu manusia. Kalau kita nggak mau salah satu itu bukan manusia. Lalu kita bisa beda-bedakan nggak? Ini tubuh, ini jiwa, ini roh bisa dipisah-pisahkan nggak? Nggak bisa, ya. Tubuh, jiwa, roh fungsinya beda, tapi ketiga-tiganya beda gitu ya. Tapi satu, itulah yang membentuk manusia. Nah, itu gambaran yang sedikit bisa kita terapkan untuk kita mengerti tentang Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus fungsinya beda-beda. Bapa lebih kepada penciptaan dan pemeliharaan, Yesus lebih berkarya dalam penebusan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita sepanjang sejarah gereja. Ya, sebagai penolong yang dikirim Tuhan Yesus untuk mendampingi orang percaya sampai akhir zaman, mengenal Allah dengan sempurna gitu ya, karena dia roh Allah, dia bisa berbicara di hati kita mengenai kebenaran, dan dia setara karena Tuhan Yesus pada waktu katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itu penolong yang setara dengan dia. Ya, sama saya suka kasih ilustrasi kalau orang tua mau pergi meninggalkan bayi, dua-duanya pergi keluar kota, dia akan cari pembantu yang setara lah. Ya, yang sekualitas dengan kualitas pemeliharaan orang tua untuk diberi kepercayaan memelihara anaknya sementara dia pergi. Nah, Yesus katakan, aku akan memberikan penolong yang setara dengan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai orang percaya atau murid Kristus sampai akhir zaman. Ya, itu gambarannya cukup jelas mengenai Allah Trinitas ya. Nah, jadi tadi dikatakan kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup. Kita harus memberikan kedudukan yang sama kepada Kristus di dalam hati kita seperti kedudukan yang dimilikinya di dalam alam semesta. Karena itulah kedudukan Yesus di alam semesta itu, dia turut dalam penciptaan oleh firman, ya, langit dan bumi ini ada, dan semua yang diciptakan itu memang untuk kemuliaan bagi Kristus. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan untuk manusia bisa mengenal Allah dengan benar kecuali nama Yesus ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6, 19-20 ya. Jadi kita harus menjadikan dia pusat hidup karena kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi milik dia, yang bisa dipakai sesuai dengan rencana dan kehendaknya ya. 2 Korintus 5:15, coba tolong bacakan. Rudi udah datang, Rudi? Rudi nggak datang ya. Daud aja, Daud. Ada sembuh, ada. Rudi ada. Oh, online. Rudi silakan dibacakan, suaranya bisa didengar. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi dengan jelas dikatakan bahwa karena kita sudah ditebus gitu ya, dan Dia Allah yang hidup, maka kita yang percaya itu hidup untuk Dia, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ya. Hidup berpusatkan kepada Kristus. Jadi itu memang sudah kedudukan yang Tuhan miliki, sehingga kita harus
menjadikan dia. Lalu kedaulatan, ya. Karena kedaulatan yang memang dimiliki segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangan Tuhan gitu ya. Ada di tangan Tuhan Yesus, sehingga kita harus menjadikan dia sebagai pusat hidup. Filipi 2, 9 sampai 11. Jeffrey tolong bacakan. Oh iya, Ci. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi inilah kedaulatan yang memang diberikan untuk setiap orang itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus, gitu ya. Karena dia yang sudah melakukan penebusan untuk kita kembali kepada Allah Pencipta. Jadi mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup? Karena memang kedudukan dia dari Allah Trinitas itu, dialah yang diberikan kedudukan untuk kita menjadikan dia sebagai pusat hidup, gitu ya. Lalu penebusan yang membuat kita menjadi miliknya, dan ketiga, kedaulatan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah melakukan mengosongkan diri, merendahkan diri sampai dia mati di kayu salib, sehingga dia layak ditinggikan, sehingga di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa kita diselamatkan, dan kita hidup hanya oleh dia dan untuk dia, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus menunggu, gitu ya? Kalau Allah sudah memberikan alasan yang begitu banyak untuk kita menyembah, menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, mengapa kita harus menunggu? Kita dapat mengakui dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita sekarang juga, ya. Jadi kalau semua yang sudah diuraikan itu sudah cukup jelas, apa artinya menjadikan Yesus sebagai pusat hidup? Kenapa saya harus menjadikan dia sebagai pusat hidup? Mengapa kita masih menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya? Jadikanlah dia Tuhan, jadikanlah dia Kristus yang betul-betul mendapatkan posisi paling utama. Di sini dikatakan ada beberapa tipe orang Kristen, ya. Ada orang Kristen yang memang Tuhan Yesus hadir, kayak minyak PPO katanya ya, kalau dibutuhkan Tuhan diundang hadir, tapi kalau nggak dibutuhkan Tuhan disingkirkan, gitu ya. Jadi Tuhan hadir pada saat kita merasa perlu. Lalu ada orang Kristen yang mendahulukan Tuhan, gitu. Ada juga ya orang Kristen yang menghadirkan Tuhan, kemudian mendahulukan Tuhan juga. Tetapi seharusnya orang Kristen itu menjadikan Kristus sebagai posisi yang paling utama, ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga dikatakan kalau diumpamakan angka, Yesus itu angka 1. Lalu apapun yang kita capai dalam kehidupan kita, ya, misalnya kita punya jabatan 10, kita punya pasangan hidup 100, kita punya kelulusan gitu ya, gelar 1000. Jadi apapun yang kita capai yang baik itu menambah nilai hidup kita tambah besar. Yang lain itu 0 ya. Nambah 1 prestasi 0, 0, 0. Kalau kita taruh di angka 1 Yesus itu di depan, maka semakin banyak kita meraih prestasi yang baik, nilai hidup kita semakin besar harganya, ya. Tetapi kalau kita menaruh Yesus di belakang, apapun yang kita capai 0, 0, 0, 0, semakin Yesusnya di belakang, semakin nggak ada artinya nilai hidup kita, ya. Jadi Yesus itu adalah 1, cari dulu, utamakan dia, maka semua yang kita raih di dalam dunia ini akan menjadi bobot hidup kita, gitu ya. Sehingga dikatakan orang yang mengutamakan Tuhan itu dia akan tegak berdiri di hadapan pengadilan siapapun. Tetapi orang yang tidak mengutamakan Tuhan dan jauh daripada kompas firman Tuhan dalam hidupnya, dia itu seperti sekam yang ditiup angin. Bobot hidupnya kosong, ya. Nggak tahu apa arti hidupnya, makna hidupnya, sehingga dia tertiup angin dan kemudian hanya untuk dibuang, gitu ya. Ini ada satu perkataan dari Bedmore, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita,
tapi Dia adalah hidup kita. Ya. Jadi tujuan hidup kita ini adalah benar-benar mengutamakan Tuhan, apa yang Dia mau, apa yang Dia rancang, apa yang menyenangkan hati Dia. Itu adalah langkah raksasa untuk kemudian hidup kita menjadi hidup yang melimpah, yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu mengetuk hatimu, itu bukan kayak perampok, pencuri, atau iblis untuk membinasakan hidup, bukan. Tapi Tuhan berdiri di muka pintu hati kita itu mengetuk, kalau kita izinkan masuk, menguasai hidup kita, maka kita akan melihat betapa kayanya sebenarnya rencana dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan inginkan lewat hidup kita. Gitu ya. Seperti saya pernah saksikan dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus gitu ya, pada waktu saya masih duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA, meskipun nilai prestasi saya itu hampir selalu ranking 1 gitu ya, tapi saya masih nggak tahu cita-cita apa sih gitu kan, pekerjaan apa yang bisa saya lakukan. Cuma satu aja, saya memang punya bakat gitu ya, punya keinginan cuma jadi guru gitu. Tapi begitu saya percaya Tuhan Yesus, saya melihat bahwa hidup ini begitu berarti dan saya bisa menjadi berkat banyak orang. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi ini, saya jangan ini. Kalau saya jadi ini, saya bisa menjadi berkat, bisa istilahnya memberitakan Injil dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang ingin saya lakukan dalam hidup, lebih bergairah lagi gitu ya, pada waktu menjadikan Dia sebagai Tuhan. Pada waktu lewat pekerjaan ini saya ingin memuliakan Tuhan. Lewat pekerjaan ini saya ingin memuliakan Tuhan. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang diinginkan, yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa membangun masyarakat itu saya inginkan untuk saya bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan dan pembangunan di bidang keahlian itu, gitu ya. Nah, ini siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibarat bejana, manusia itu bejana tanah liat, bukan bejana kristal, bukan bejana tembaga, bukan bejana besi ya. Alkitab mengumpamakan manusia itu bejana tanah liat, rapuh dan sebenarnya tidak indah gitu ya, murahan gitu. Bejana tanah liat itu murahan dan gampang pecah retak. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, kita dibentuk. Bejana tanah liat ini dibentuk ulang menjadi manusia baru yang akan berguna dan ditaruh di tempat yang indah ya. Gitu. Yang terakhir, bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, ya? Apa, mengapa, sekarang bagaimana? Yaitu dengan memakai semua aspek hidup kita, gitu ya. Memakai semua aspek hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dengan keuangan kita, apakah kita memuliakan Tuhan? Ini ada contohnya ya. Kita memeriksa diri, gitu ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Apa yang kita kerjakan dalam keuangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, segala macam gitu ya. Dalam semua aspek kehidupan saya, apa yang saya lakukan, saya makin serupa dengan Tuhan nggak? Atau saya makin serupa dengan monster? Mengasihi dan memuliakan Tuhan. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apakah ini memancarkan kemuliaan Tuhan nggak? Lalu kita sesudah memeriksa diri, kita menetapkan hati untuk menjadikan Dia sebagai yang utama, dan bergantung kepada Roh Kudus penolong. Karena kita masih bersifat daging, hina, lemah gitu ya. Untuk melakukan kehendak ilahi itu butuh Roh Kudus. Kedagingan kita nggak mampu. Ya, terbukti pada waktu umat Perjanjian Lama, mereka dikurung oleh hukum Taurat yang boleh dikatakan dalam agama itu yang paling ketat, yang paling kuat itu adalah hukum Taurat, memagari umat untuk tidak berbuat dosa. Ya, kalau kita lihat hukum Islam itu lumayan ketat juga ya. Agama Hindu juga ketat. Agama Hindu juga umatnya itu kenapa Bali menjadi satu objek wisata yang indah gitu ya, karena mereka sangat ketat sekali dengan upacara-upacara keagamaannya. Hidup mereka itu adalah hidup penyembahan terhadap dewa. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mencari nafkah itu lebih untuk bisa sembahyang, bisa sesajen daripada untuk nafkah mereka sendiri ya. Jadi kalau saya ke sana itu si pedagang-pedagang itu, Bu, beli Bu, ini saya jual murah karena saya harus sesajen. Saya mau beli sesajen gitu ya. Jadi dia jual barangnya mau laku untuk buat sesajen. Karena mereka melakukannya itu takut murka kalau mereka nggak sesajen gitu kan.
takutnya murka dewanya dan kemudian mendatangkan bencana. Jadi hidup mereka itu persembahan untuk dewanya. Nah, kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan ingin kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tapi tadi saya kaitkan bahwa manusia itu nggak bisa tanpa Roh Kudus ya, karena sifatnya itu memang udah kedagingan, udah ego gitu ya. Jadi bangsa Israel meskipun dijaga begitu ketatnya oleh hukum Taurat, tetapi mereka tetap tidak mampu melakukan hukum Taurat. Mereka jatuh bangun terus-menerus ke dalam perbuatan dosa. Ya, ke dalam perbuatan dosa. Jadi di antara semua agama itu boleh dikatakan agama Yahudi yang paling ketat, aturannya 1001 macam. Lalu kalau melanggar, sanksinya itu benar-benar nyata di depan mata, mati. Ya, mereka melanggar sedikit aja, membawa api dari luar, bukan yang dikehendaki Tuhan, masuk ke bait Allah, maka orang yang membawanya bisa mati. Menjamah tabut bait suci yang tidak boleh dijamah oleh sembarang orang bisa mati. Masuk ke dalam bait Allah yang bukan imam, yang dikuduskan Tuhan bisa mati. Dan kedahsyatan Allahnya luar biasa. Yang memberikan hukum Taurat kepada Musa itu kedahsyatannya luar biasa, yang membelah laut dan lain sebagainya, membuktikan bahwa dia bukan Allah yang sama dengan dewa-dewa yang dipuja oleh bangsa-bangsa saat itu. Dia adalah Allah pencipta, Allah di atas segala dewa. Ya. Tapi tetap bangsa Israel gagal melakukan hukum dari Allah yang begitu dahsyat, begitu maha kuasa melebihi dewa-dewa yang mereka kenal. Gagal. Kita sebagai umat tebusan tanpa bergantung pada Roh Kudus, kita pun tidak akan bisa menjadi manusia yang menjelmakan kehendak Allah dalam hidup di bumi. Ya, dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Kita nggak akan mampu menjelmakan dalam kedagingan kita. Harus sepenuhnya bergantung pada Roh Kudus. Pada waktu Tuhan memberikan perintah, kasihi musuhmu. Tuhan Yesus katakan hukum di dalam Tuhan itu lebih berat dari hukum Taurat. Ya, karena hukum-hukum Tuhan itu bukan lagi dituliskan di batu seperti hukum Taurat, tapi di dalam hati kita. Itu lebih berat kata Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi. Orang jahat dibalas kejahatan itu cengli, normal. Tapi di dalam hukum anugerah, orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihi musuhmu. Ditampar pipi kiri, istilahnya kasih pipi kanan, bukan berarti memang kita jadi orang konyol kasih gitu ya. Dalam arti sebenarnya hukum moralnya itu lebih tinggi, ya, karena itu karakter ilahi. Setengah mati mengasihi musuh. Kalau kita nggak mendoakan dulu musuh kita, nggak mungkin bisa mengasihi musuh. Jadi benar-benar harus ada Roh Kudus yang menolong, Roh Allah sendiri untuk hukum-hukum Allah itu bisa kita lakukan, ya. Nah, ini misalnya dalam keuangan, apakah saya sudah menjadikan Kristus sebagai pusat hidup lewat keuangan? Yang saya kasih gambaran itu teori mangga ya dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Teori mangga ini bisa mengajar kita bagaimana kita mengelola keuangan. Katanya di mangga ini kan ada 3 bagian, kulit, daging, dan biji. Jadi kalau kita punya uang, itu ada bagian kulit yang harus kita kupas, kita bagi untuk persembahan, kehidupan sosial gitu ya, menolong orang miskin gitu. Allah selalu menekankan itu 3 ya, janda, orang asing, dan anak yatim. Itu orang-orang yang dalam kesusahan itu harus ditolong. Ya, jadi kita harus selalu punya dana untuk menolong orang-orang yang kesusahan yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian ada daging. Daging itu berarti yang dinikmati ya. Hasil jerih payah kita yang bisa kita nikmati. Semakin kita kerja keras, semakin kita bisa menikmati hasil kita, silahkan nikmati gitu ya. Lalu ada biji yang harus ditanam, diinvestkan. Jadi dalam mengelola keuangan orang percaya contohnya gitu ya. Kita menganggap ini kepercayaan Tuhan yang harus dikembangkan. Si biji itu ada yang diinvestkan gitu ya, ada sebagian dari uang kita yang diinvestkan untuk masa depan, lalu ada yang dinikmatin dan ada bagian yang harus kita berikan membantu orang lain. Itu contoh aja ya. Nah, ini juga satu ayat yang jelas, 2 Korintus 5 ayat 15. Silahkan Egi bacakan.
2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Ya, jadi jelas ini juga mengatakan ya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Jadi pengikut Kristus itu diminta hidup untuk Dia dan menjadikan Dia benar-benar tempat utama. Bukan dia sebagai budak. Ingat teori dog and cat ya. Bukan kita menjadi cat yang sesudah kita menerima keselamatan ya tujuannya terusnya morotin Tuhan istilahnya. Tuhan yang harus mengikuti kemauan kita, minta ini, minta itu gitu ya. Bukan, tapi sebaliknya kita yang melayani Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita dan kita mau dijadikan saluran berkat-Nya di dalam dunia ini. Nah, ini satu ayat lagi Filipi 1 ayat 21 ya. Kalau nggak salah ini pernah jadi ayat yang dicuatkan oleh Basuki Cahayapurnama Ahok ya. Filipi 1 ayat 21 kita baca bersama-sama ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup orang yang percaya itu hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Orang yang demikian yang hidup bagi Kristus maka dia akan mengalami pada waktu dia menghadapi kematian bukannya cilaka atau konyol gitu ya, tapi untung. Paulus katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Paulus tidak takut lagi terhadap kematian karena dia sudah menyerahkan selama hidupnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi bagi orang yang mau matinya itu pada waktu di akhir hidupnya dia merasa orang yang beruntung, dia harus hidup bagi Kristus. Ya. Ini ada. Jadi ada gambar dua hati manusia ya, hati manusia yang sebelum kita percaya itu Alkitab di luar, Kristus di luar, Roh Kudus di luar, itu ditandai oleh iblis yang bertahta. Ya. Tanpa sadar bukan lagi aku yang sudah didomplengi oleh iblis. Sehingga perbuatan-perbuatannya itu ya perbuatan kedagingan semua, kesombongan, keegoisan gitu kan, kejahatan dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada waktu kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka mata rohani kita itu celik ya, menjadikan Kristus sebagai Tuhan, kegelapan dalam hidup kita digantikan dengan terang surgawi menuju kepada kehidupan yang kekal. Di sana semua perbuatan-perbuatan kedagingan dan keegoan kita, kesombongan kita semua disingkirkan dan kita memancarkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, kemauan Tuhan, buku manual Tuhan, dan itu akan mencapai kehidupan yang kekal. Ya. Jadi orang yang hidupnya berpusatkan kepada Kristus, dialah yang akan mewarisi hidup yang kekal. Karena itulah kehidupan Allah. Kehidupan yang ada di dalam kekekalan. Di luar kehidupan itu, kita akan masuk dalam kegelapan maut. Gitu ya. Di luar kehidupan yang tidak serupa dengan Kristus, itu adalah maut. Tapi di mana ada kehidupan dalam kekekalan, itu adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Karena dialah penguasa langit dan bumi. Tuh, ya. Surga itu tempat yang mulia. Kalau ada setitik noda aja itu bukan surga. Jadi kita belajar serupa dengan Kristus. Kita memang nggak sempurna. Pasti jatuh bangun karena kita masih hidup dalam pencemaran dosa gitu ya. Tetapi anugerahnya mencukupkan. Anugerah Tuhan itu mencukupkan, ketidakmampuan kita, ketidaklayakan kita itu semua ditutupi. Ya. Ya, silahkan nanti dibahas lebih dalam lagi di kelompok ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan masuk dalam kelompoknya. Iya, rekan-rekan, kita mau